Bermula ini bab yang kelima. Fi fadilatul iman, di dalam menerangkan keutamaan iman. Jadi kita bisa tahu siapa orang yang beriman dan seperti apa iman itu, ya, kita lebih mengenal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Bermula iman itu mengenal dengan hati, yakin hati kita. Kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Hati kita meyakini bahwasanya tidak aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Hati kita. Jadi iman mengenal. Awwalu wajibun ala insani ma'rifatullah bistiqon. Pertama-tama wajib atas manusia mengenal Allah dengan yakin. Hati kita biar tenang. Iman. Wa qaulun bil lisani, dan diucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucapkan dengan lisan. Mengenalnya dengan hati, yakin, mentasdikkan, membenarkan hati. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Hati kita yakin. Hati kita yakin. Ucapan kita mengucapnya yang sama dengan hati kita. Wa amalun bil arkani, dan mengamalkan dengan perbuatan. Diamalkan. Jadi mulut mengucap, hati meyakini, diamalkan dengan perbuatan. Karena tanpa beramal nggak akan bisa. Makanya innal ladzina amanu, orang itu beriman kepada Allah, wa amilus sholihat, dan orang itu beramal soleh. Jadi mengerjakan dengan anggota badan. Bukan dengan mulut doang. Kan harus tiga ini rukun sholat kan tiga. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Jadi sesuai ucapan, perbuatan sama niatnya. Nah, ini harus sejalan sinkron. Kalau dia cuma niatnya tanpa diucapkan belum. Begitu juga diucapkan niatnya ada tapi nggak diamalin, udah tahu ilmunya nggak diperbuat, nggak jadi. Al ilmu bila amal kastajari bila sama. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon tanpa buah. Berapa banyak orang yang belajar di pondok pesantren itu karena udah tahu ilmunya
bahkan nggak nyepelein. Gampang, udah tahu, bahkan sampai sering lalai, bahkan sampai sering dia itu meninggalkan kewajiban, ya kan? Karena meremehkan. Maka dalam kitab Wasiatul Mustafa, siapa orang yang meringankan yang sunnah, maka dia akan terhalang dengan yang wajib. Siapa orang yang meringankan yang wajib, maka dia terhalang dari melakukan kebaikan. Terus kayak gitu. Makanya harus, kalau bahasa kita nanam itu kan dipupuk, disiram, ya kan? Kemudian setelah disiram itu diberikan pupuk biar segar terus. Nah ini harus tiga ini, hati kita, ucapan kita, perbuatan kita harus sinkron. Itu hadis Ahmad. Yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu oryanun, bermula iman itu telanjang. Al-imanu oryanun, bermula iman itu telanjang. Jadi telanjang itu nggak ada pembungkus. Itu. Wa libasu taqwa, dan pakaiannya itu takwa. Kalau dia sudah beriman, dia harus takwa. Apa takwa? Awal dirillahi ta'ala, dengan menjalankan perintah Allah ta'ala, wazidina binawahi, dan menjauhkan segala larangan. Dibungkus tuh iman dengan takwa. Jadi iman doang tanpa takwa gak jadi. Kan innalladzina amanu wa amilus sholihat. Itu dalam wal asri kan? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihat. Gitu. Dalam Al-Bayyinat, innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum, Allah ridho pada mereka, wa radu anhum, kita juga ridho, Allah kasih. Ya kan? Jadi bukan hanya dia itu meyakini dalam hati, tetapi juga harus dibungkus dengan takwa. Libasu itu baik pakaian. Walibasu, dan pakaian iman itu takwa. Pakaiannya itu, pakaian iman itu takwa. Wazinatuhul hayau, dan perhiasan iman itu al-hayau, malu. Kalau dia nggak sholat, dia takut. Karena Allah memberikan kita nikmat kehidupan, memberikan yang kita butuhkan, baik secara zahir maupun batin, baik secara material maupun macam-macamnya. Perhiasannya tuh malu. Makanya banyak orang yang gak malu sekarang, gak ngaji malu, gak malu, gak punya ilmu gak malu. Banyak sekarang kayak gitu. Mau ngaji malu. Ngaji malu. Karena apa? Gengsi gurunya ya cemen. Ya kayak gitu.
Ustaznya miskin, nah dia lihat dari fisik. Kadang padahal Allah berikan ilmu kepada yang Allah sukai. Perhiasannya malu. Orang kalau udah nggak malu, apa juga dimakan. Sampai aspal dimakan, minyak dimakan. Karena rasa malunya udah nggak ada. Wasamratuhul ilmu, dan buahnya iman itu al ilmu pengetahuan itu Allah beri. Buahnya ilmu. Makanya dikatakan seperti itu, al ilmu bila sama kasajari, ya, al ilmu bila amal, ilmu tanpa diamalkan kasajari bila sama, seperti pohon yang tidak berbuah. Pohon besar tapi nggak ada manfaat, Tuanya doang. ini diumpamakan seperti itu. Jadi iman itu, ya, keyakinan yang ada. Makanya dalam kitab sifat 20, i'tiqad yang zazub, i'tiqad yang kudus, ya, la syaka yang tidak ragu-ragu lagi. Gitu. Jadi kita yakin di situ. Dan dalam hadis lain, man arafa nafsahu, siapa yang tidak mengenal dirinya, faqad arafa rabbah, maka sesungguhnya dia tidak mengenal Tuhan. Ya. Jadi orang itu nggak tahu dirinya asal usulnya, siapa yang menciptakan dan akan kemana. Yang dia pikirin cuma udah ada di dunia, di hidup. Nah, ini yang akan menjadikan orang itu nanti rugi ketika hidup di dunia tanpa adanya amal perbuatan. Tinggal berqala sallallahu alaihi wasallam.